Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN bab reproduksi sel. Kita bacakan soal nomor 1. Organel yang berfungsi mengatur arah pembelahan sel adalah. Jadi sahabat cerdas, ini ada sel. Kalau mau membelah, di sini ada organel yang disebut sebagai sentrosom. Nah, sentrosom ini kemudian membelah menjadi dua, menuju kutub yang berlawanan menjadi dua sentriol. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan satu benang, adalah benang spindle. Nah, disinilah yang akan mengatur arah pembelahan. Contohnya di sini pada tahap metafase itu menata kromosom ini agar tepat berada di tengah. Jadi jawabannya adalah sentrosom. Sementara kalau sentromer itu bagian dari kromosom yang ada di tengah. Nah, sentromer ini juga disebut namanya kinetokor. Oke ya. Nomor 1 jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Peristiwa berikut ini yang menandai selesainya fase S dari siklus sel mamalia adalah, jadi sahabat cerdas, siklus sel tubuh, sel somatis ini ada dua tahap. Ini yang pertama adalah fase istirahat tidak membelah, namanya interfase, dan fase membelah disebut mitosis. Nah, di fase interfase ini ada 3 subfase. Yang pertama G1, ada S dan G2. Nah, apa yang dilakukan pada saat G1, growth pertama ini terjadi pertumbuhan 1. Aktif selnya melakukan metabolisme, kemudian S, ini yang disebut sebagai sintesis DNA. Kemudian kalau G2, ini pertumbuhan kedua, terjadi penyiapan energi. Baru setelah ini tahap mitosis, yaitu PAKMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada tahap profase ini baru nanti terbentuk yang namanya kromosom. Setiap kromosom telah melakukan replikasi, ini kurang tepat ya. Ini di tahap profase karena ini fase S. S ini adalah sintesis DNA. Berarti jumlah DNA telah digandakan. Ini 2 ya. Pasangan kromatid terpisah satu sama lain. Nah, ini adalah tahap nanti anafase. Ya, saat kromosom dibentuk, setelah itu metafase nanti di tengah, terus ditarik ke kutub berlawanan, baru selnya jadi 2. Nah, kandungan RNA tinggi di metabolisme G1, salah satunya adalah sintesis protein. DNA itu mentranskripsi namanya RNA, sehingga RNA-nya nanti akan sangat tinggi. Ini fase G1 tadi, RNA tinggi, setelah itu ada sintesis DNA. Nah, setelah selesai S berarti RNA-nya juga tinggi. Jadi sahabat cerdas, jawabannya adalah 24, yaitu C. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tahapan dalam siklus sel yang terkait dengan perkembangan sel kanker. Jadi sahabat cerdas, sel kanker itu adalah pembelahan sel yang sangat cepat di tahap mitosis ya. Nanti ada profase, metafase, anafase, telofase yang cepat. Nah, tetapi di sini yang sangat terkait sekali adalah sebelum tahap mitosis, yaitu ada tahap interfase. Nah, di interfase ada G1, kemudian S sampai G2. Nah, di G1 ini itu adalah tempat checkpoint DNA. Nah, sebelum DNA ini dilakukan sintesis atau dilakukan replikasi. Di checkpoint itu menggunakan protein P53. Nah, inilah kalau dia mengalami perubahan gen mutasi, ini bisa menyebabkan terjadi kanker. Jadi, sahabat cerdas, jawabannya adalah fase G1. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutan tahapan pembelahan mitosis yang benar adalah PAKMAT. Nah, yang pertama ada profase, metafase, anafase, telofase. Profase ini paling utama dari benang kromatin memendek menebal jadi kromosom. Nanti kromosom ini berduplikasi menjadi 2 kromatid. Nah, baru kromosom ini berada di tengah metafase.
Kemudian kromosom ini ditarik ke kutub berlawanan, anafase. Baru nanti selnya terbelah menjadi dua sel yang identik dengan induk, yaitu telofase. Jadi pertama, kromosom baru terbentuk ini profase, kemudian metafase ini di tengah, anafase ini tertarik ya, sahabat cerdas. Nah, kemudian ini selnya jadi dua, telofase. Jadi 2, 3, 4, 1. Jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pada saat mitosis, kromosom terbentuk pada, tadi sudah kita jelaskan pada saat mitosis ya. Nah, ini ada interfase. Nah, di mitosis ini ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Lah, kromosom itu baru terbentuk pada tahap profase. Jadi tahap interfase ini belum ada kromosom, masih berupa DNA ya, ada G1, ada S dan G2. Nah, di tahap profase ini kita gambarkan sahabat cerdas. Ini ada membran inti ya. Nah, di sini ada benang-benang kromatin begitu. Nah, benang kromatin ini nanti akan memendek menebal ya menjadi kromatid. Nah, nanti kromatid ini akan menjadi kromosom dengan dua kromatid, jadi berduplikasi. Nah, berarti terbentuknya kromosom itu ada di dalam nukleus atau inti. Kemudian nukleus ini akan mengalami peleburan membran inti. Jadi di tahap profase ini membran inti itu akan hilang. Berarti kromosom nanti ada di dalam cairan atau yang disebut sebagai sitoplasma. Jadi kalau pada saat mitosis, kromosom itu awalnya terbentuk di dalam inti sel, kemudian inti itu membrannya melebur, dan kromosom ada di dalam sitoplasma. Jadi jawabannya 24. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pembelahan sel meristem menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom yang sama. Jadi sahabat cerdas, sel meristem ini adalah sel induk pada tumbuhan. Contohnya di tunas. Di tunas ini ada yang dikenal sebagai meristem apikal. Nah, pada saat meristem apikal ini mengalami pembelahan sel, nah maka pembelahannya disebut sebagai mitosis. Kenapa? Karena meristem ini bagian dari sel tubuh atau somatis. Nah, pada saat dia bermitosis maka terjadi proses pertumbuhan. Maka dampak dari mitosis dari satu kali membelah ini menghasilkan dua sel, induknya 2N, anaknya juga 2N. Maka jumlah kromosom anak itu sama dengan kromosom induk atau identik. Pernyataan pertama benar. Kedua, sel penyusun jaringan meristem membelah secara mitosis benar. Jadi pernyataan pertama dan kedua benar berhubungan. Jawabannya A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Diketahui A adalah kromosom dalam keadaan tunggal, B dalam keadaan sepasang. Jadi yang A ini kromosomnya tunggal. Contohnya kalau kita gambarkan sendiri sini, yang B adalah kromosom dalam keadaan sepasang. Berarti seperti ini, bisa ya. Kita lihat ya, ada pakmat ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada saat profase, kromosom ini baru terbentuk ya, kemudian berduplikasi menjadi dua kromatid. Nah, dia masih bisa berpasangan. Kemudian metafase ini berada di tengah. Ini bisa dalam keadaan berpasangan. Kemudian kalau anafase sudah ditarik, sehingga kromatidnya sudah sendiri, sudah tunggal. Nah, seperti ini. Baru nanti selnya jadi dua. Ini kromatidnya sudah sendiri. Nah, berarti yang tunggal ini di tahap anafase dan telofase ini kromosomnya tunggal. Sementara profase dan metafase ini kromosomnya berpasangan. Oke ya. A ditemukan dalam keadaan metafase. Ini sepasang, berarti salah. Interfase istirahat belum ada kromosom, masih berupa DNA. A ditemukan dalam tahap profase. A itu tunggal tidak ya, di profase ini berpasangan. B ditemukan di telofase. Nah, B itu sepasang, ini salah ya. Ini telofase ini tunggal.
A ditemukan di anafase. A ini tunggal. Nah, ini anafase dan telofase itu tunggal. Berarti yang tepat adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pada mitosis terjadi peristiwa berikut, kecuali mitosis ini membelahnya satu kali menghasilkan 2 sel anak. Jadi kalau induknya 2N, maka anaknya juga 2N. Artinya anak akan identik dengan induk. Nah, terjadinya biasanya di dalam sel somatis atau sel tubuh. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan atau bisa untuk mengganti sel yang rusak atau regenerasi. Oke ya. Ini yang bukan ciri mitosis. Ada penduplikasian kromosom. Awalnya benang kromatin, memendek menebal jadi kromatid. Kromatid berduplikasi menjadi kromosom dengan 2 kromatid. Ini 1 kromatid, ini 2 kromatid. Jadi boleh ya. Nah, pembelahan awal induk sel gamet. Jadi sel kelamin itu awalnya ya, kita lihat gambarnya. Dari spermatogonium, sel induk, menjadi spermatosit primer, ini terjadi mitosis dulu. Jadi pembelahan awal induk sel gamet ini adalah pembelahan mitosis bisa. Perbanyakan sel tubuh boleh, pengembangan sistem informasi seluler boleh, pemisahan kromosom menjadi tunggal, lah ini adalah meiosis. Kenapa? Kalau meiosis itu memisah dari 2N nanti menjadi N atau haploid. Nah, berarti yang bukan mitosis adalah E. Kita lanjutkan ke nomor 9. Apa yang membedakan antara pembelahan meiosis dan mitosis? Jadi meiosis ini 2 kali membelah ya, menghasilkan 4 sel anak. Ini pembelahan pertama, ini pembelahan kedua, hasilnya 4 sel anak. Induknya 2N, anaknya N. Terjadinya contoh pada pembentukan sel kelamin seperti sperma maupun ovum. Nah, sementara mitosis ini sekali membelah saja dari 2N, anaknya tetap 2N. Ya, hasilnya 2 sel anak. Terjadinya pada sel somatik, ya, sel tubuh. Tempat berlangsungnya pembelahan beda, kalau sel meiosis di sel kelamin, kalau ini di sel tubuh. Macam sel anak yang dihasilkan, meiosis ada 4 sel anak yang bervariasi, kalau sel somatis 2 sel tapi identik. Kemudian jumlah kromosom sel anak, kalau meiosis setengah dari induk, kalau mitosis sama dengan induk. Jumlah organel nggak ada hubungannya, jadi 1, 2, 3, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Salah satu dinamika sifat kromosom adalah pindah silang pada pembelahan meiosis, manakah pernyataan yang berkaitan dengan pindah silang? Jadi, di tahap profase meiosis 1, ini ada beberapa tahap ya, sahabat cerdas, singkatannya ada lezi padipdia. Jadi ada leptoten, ya, kemudian ada sigoten, yang ketiga pakiten, yang keempat diploten, dan yang terakhir dia kinesis. Nah, pada tahap leptoten, benang kromatin ini memendek menebal, kemudian jadi kromosom, ya. Lah, sigoten ini kromosom mencari pasangan atau membentuk kromosom homolog. Setelah itu pakiten, ini kromosomnya setiap pasang menduplikasi kromatidnya sehingga terbentuk 4 kromatid ya, tetrad. Kalau ini sinaps, kalau sigoten tadi. Kemudian diploten, inilah terjadi pindah silang nih. Namanya crossing over. Nah, crossing over ini nanti akan terbentuk rekombinasi. Adanya variasi kromosom. Mengalami pindah silang, di sini ada hitamnya tadi, di sini ada merahnya. Nah, ini yang namanya variasi kromosom. Oke, pindah silang menyebabkan variasi jumlah kromosom. Salah ya, harusnya bukan variasi jumlah, tapi variasi di dalam kromosom sendiri. Pindah silang terjadi pada pembelahan meiosis 2, salah. Harusnya terjadi di meiosis 1. Salah. Pindah silang terjadi pada satu wilayah gen, kurang tepat karena biasanya banyak wilayah gen ya. Tapi bisa satu wilayah tapi kurang tepat. Pindah silang terjadi pada kromosom autosom, tidak. Bisa pada autosom maupun gonosom. Pindah silang melibatkan kromosom yang berpasangan. Nah, ini yang disebut kromosom homolog sinaps tadi. Oke ya, sahabat cerdas, nomor 10E. Kita lanjutkan nomor 11.
Mikrograf suatu sel tikus yang sedang membelah menunjukkan adanya 19 kromosom dan masing-masing terdiri dari satu kromatid ya. Kita lihat ya sahabat cerdas, dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa mikrografi itu diambil pada fase apa. Jadi kromosom pada tikus kromosomnya 38. Pada saat dia kromosom ini ditanya 19, maka ini adalah pembentukan gamet, berarti di meiosis. Ini dari 2N menjadi N itu hasil meiosis 1. Ya, meiosis 1. Ini kemudian ada meiosis kedua. Nah, kita lihat ya, di sini ada satu kata kunci yaitu terdiri dari satu kromatid. Kita lihat gambarnya. Di sini ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, kalau kita lihat sekilas hasil meiosis 1 ini masih ada 2 kromatid ya. Ini bukan satu kromatid, ini salah yang meiosis 1. Nah, berarti harus meiosis kedua. Lah meiosis kedua kalau pengen kromatidnya tunggal berarti di tahap terakhir nih. Kalau di anafase kan masih tertarik ke kutub berlawanan. Ini kromatidnya satu ke atas, satu ke bawah. Tapi di sini belum dianggap sebagai tunggal. Ya, pada saat profase meiosis 2 juga masih awal, bahkan di profase meiosis 2 nanti kromatidnya ada terbentuk 2 kromatid seperti ini. Ya. Nah, pada tahap terakhir ini kromatidnya tunggal nih. Ini di tahap apa? Telofase. Terutama di tahap pembelahan sel namanya sitokinesis. Berarti akhir sitokinesis pada meiosis 2 ini sudah tunggal. Oke ya, sahabat cerdas, nomor 11A, kita lanjutkan nomor 12. Setelah telofase 1 meiosis, susunan kromosom setiap sel anak adalah tadi ya, ada meiosis 1, kemudian dilanjutkan meiosis kedua. Nah, ini 2N, ini N. Berarti setelah meiosis 1, ini sudah haploid, yang diploid kita coret ya. Cuman kromosomnya yang tadinya berpasangan begini, ini nanti di meiosis 1 hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat gambarnya dulu ya. Jadi di tahap telofase 1, kromatid hasilnya adalah kromosom dengan 2 kromatid ya, bukan 1 kromatid. Nah, ini salah ya, 2 kromatid. Jadi jawabannya nomor 12 adalah C. Nah, ini gambarnya ya. Yang 1 kromatid itu nanti di sini di telofase kedua. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Pada spermatogenesis, urutan proses pembentukan sperma adalah, nah ini bagian dari meiosis, sahabat cerdas ya. Sit 1, sit 2, tit jadi. Jadi yang pertama itu harus ada spermatogonium, sel induk dari sperma, atau spermatogonia, sama ya. Berarti yang ini salah, ini salah, ini salah. Setelah itu baru spermatosit 1. Nah, ini primer masih masuk ya. Terus setelah ini ada spermatosit sekunder. Ini primer, ini sekunder ya sama. Setelah itu menjadi spermatid. Spermatogonium, spermatosit primer, sekunder, spermatid, spermatozoa jadi. Nah, jadi ini salah ya. Harusnya spermatid dulu. Oke. Jadi jawaban yang tepat nomor 13 adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nomor 14, sel yang mengalami meiosis 1 dalam tubulus seminiferus adalah, jadi sit tit jadi ya. Jadi sel induknya ini adalah spermatogonium atau spermatogonia tadi. Kemudian tumbuh menjadi spermatosit primer. Nah, baru mengalami meiosis yang pertama nih. Ini menjadi spermatosit sekunder. Ini ada 2 ya. Berarti sel yang mengalami meiosis 1 adalah spermatosit primer. Hasilnya adalah spermatosit sekunder. Oke, nomor 14D. Terakhir nomor 15. Reproduksi tumbuhan secara seksual menghasilkan keanekaragaman yang lebih rendah dibanding dengan aseksual. Jadi, sahabat cerdas, seksual itu melibatkan rekombinasi dari kedua induk dan ada juga pindah silang pada pembentukan gamet sehingga menimbulkan variasi. Kalau aseksual, ini anaknya akan identik dengan induk. Ya, berarti ini salah. Reproduksi seksual terjadi penggabungan sifat tetuannya yang dibawa oleh gamet, betul ya.
Nah, ini salah benar, jawabannya D. Demikian sahabat cerdas, pembahasan soal-soal SBMPTN bab reproduksi sel. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.